kita perlu memberikan, ini adalah pelajaran buat generasi kita mendatang, bahwa tidak boleh ada satu pemimpin pun yang membiarkan hukum tidak tegak di negeri ini. Kita mengetahui bahwa Indonesia NKRI adalah negara hukum, artinya hukum harus menjadi panglima. Presiden punya niat menyelesaikan atau presiden kelihatannya nggak punya niat menyelesaikan? Atau kalau kita udah menghadap ke sana melalui stafnya tidak diterima, kita juga bisa simpulkan kira-kira presiden seperti apa gitu. Memang di sebelah kiri, di bawah sedikit di daerah jantung itu ada luka yang bentuk lukanya itu warnanya sekitarnya kehitaman. Dan kemudian juga kita lihat di tangan juga ada bekas-bekas, dan kemudian di bagian punggung belakang juga saya dilihatkan, di bagian punggung belakang juga ada bekas kemerahan dan ada garis-garis yang sepertinya adalah bekas diseret. Wa nasara abdah wa azza jundah wa hadzama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di RH channel yang cadas ini, yang keren dan cadas. Allahu Akbar. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ada pesan daripada Al-Quran. Innallah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Bahwa di dalam surah An-Nisa ini Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Terkait dengan persoalan kilometer 50 ini, sudah berjalan 44 tahun dari tahun 2000 Desember 7 Desember tahun 2000. Kita masih melihatkan pengadilan yang masih dagelan, belum berlaku seadil-adilnya. Oleh sebab itulah kita perlu memberikan pelajaran yang besar kepada penegak hukum di negeri ini, bahwa tidak boleh ada satu hukum pun, tidak boleh ada pelanggaran satu hukum pun yang dibiarkan. Lebih-lebih persoalan itu menjadi perhatian bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sebahagian besar rakyat Indonesia mengetahui, memantau kilometer 50. Semua memperhatikan, tidak luput dari perhatian publik. Dan ini adalah persoalan yang fundamental. Para petinggi negeri harus menegakkan hukum itu. Kalau di zaman pemerintahan yang lalu, di zaman eranya Jokowi, boleh saja hukum itu tidak jalan karena boleh jadi ada intervensi kekuasaan, karena banyak orang-orang yang memegang posisi penting di zaman itu, boleh jadi dia terlibat dengan persoalan kilometer 50. Tetapi setelah 20 Oktober kemarin, dengan adanya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Jenderal Prabowo Subianto, maka publik negeri ini dari Sabang sampai Merauke, 200 juta rakyat Indonesia mengamanahkan kepada saudara Presiden Prabowo agar hukum betul-betul sesuai dengan amanah konstitusi, bahwa hukum harus menjadi panglima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. 2 kali kata-kata ini disebutkan dalam Pancasila yang merupakan dasar bagi negara ini. Begitu juga amanah dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 agar negara menjamin kepastian hukum itu. Hukum tidak boleh dikelola, diurus, ditegakkan secara suka-suka mereka yang berkuasa. Hukum tidak boleh ketika tajam kepada lawan lalu tumpul kepada kroni dan kepada oligarki, kepada kelompok sendiri. Hukum harus berdiri tegak dia. Wailul lil mutaffifin, dan kecelakaanlah bagi mereka yang curang, yang tidak menegakkan hukum seadil-adilnya. Oleh sebab itu, bagi kita rakyat Indonesia, pembantaian 6 syuhada bukan persoalan yang main-main. Meski berjalan 4 tahun, amanah itu kembali kita tekankan kepada presiden yang hari ini berkuasa, bahwa tidak boleh ada satu hukum pun yang diabaikan. Lebih-lebih persoalan itu adalah menyangkut dengan jiwa manusia. Bahwa Islam mengajarkan kepada kita pembunuhan terhadap 1 jiwa manusia sama dengan pembantaian seluruh umat manusia. Tempoh hari itu kita menyaksikan ada 6 syuhada yang dibantai, yang secara sadis, yang tidak mendapatkan keadilan hukum. Artinya ini pesan sangat penting bagi konstitusi negara, bagi Pancasila, bagi Islam itu sendiri, bahwa membantai 6 syuhada bukan 1 orang syuhada, lebih-lebih yang dibantai adalah pengawal ulama. Bapak dan Ibu, kita bisa saksikan betapa Khalifah Al-Mu'tasim Billah pada 837 Masehi ada seorang muslimah yang dinistakan oleh orang-orang Roma. Maka dia berteriak, "Ya Mu'tasim." Dia berteriak, "Ya Mu'tasim, kemana Mu'tasim?" Maka Khalifah Mu'tasim dia mengirimkan pasukannya lalu menyerang itu Roma dan membebaskan kota Amorium dari orang-orang kafir. Dan sejarah itu mencatat ada 30.000 tentara daripada Roma yang terbunuh, dan bahkan 30.000 lagi tentara Roma yang ditawan. Itu adalah demi seorang nyawa muslimah, bahkan dia muslimah yang tidak merdeka. Begitu Islam menjunjung tinggi sebuah nyawa manusia. Kalau 4 tahun yang lalu, saudara-saudara sebangsa setanah air, ada 6 nyawa yang dibantai, maka hari ini kita serukan apa yang diserukan muslimah itu. Wahai pemerintah pemerintah Prabowo, wahai penegak hukum di zaman Prabowo hari ini yang Anda memegang kendali hukum, maka rakyat negeri ini mengamanahkan kepada Anda untuk menegakkan keadilan pembantaian syuhada kilometer 50 dengan seadil-adilnya. Karena tidak boleh ada satu pembantaian umat manusia yang diproses dengan suka-suka mereka yang berkuasa. Dan yang terakhir, kita perlu memberikan, ini adalah pelajaran buat generasi kita mendatang, bahwa tidak boleh ada satu pemimpin pun yang membiarkan hukum tidak tegak di negeri ini. Kita mengetahui bahwa Indonesia NKRI adalah negara hukum. Artinya hukum harus menjadi panglima. Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan lebih-lebih, rakyat negeri ini adalah rakyat yang agamis, rakyat muslimnya yang terbesar. Maka pesan-pesan Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah riwayat, dalam hadisnya,
bahwa pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan hukum seadil-adilnya akan bersama syuhada, akan bersama sama Rasulullah kelak di sorga. Oleh sebab itu, hari ini Bapak Jenderal Prabowo Subianto yang menjadi presiden, insya Allah ini adalah jenderal yang cerdas, jenderal yang berani, yang pernah memimpin Kopassus. Kita yakin mereka di tangannya kita akan mampu menegakkan kilometer 50 dengan seadil-adilnya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bingung didadak sama pembawa acara untuk bicara gini. Tapi karena tadi lihat backdrop ini adalah masalah kilometer 50 yang sudah, ya ini tepat 7 Desember 2024. Kejadian ini terjadi 4 tahun yang lalu. Menurut saya yang bekas tentara, kasus ini kalau pemerintah punya niat untuk membongkarnya bukan pekerjaan sulit. Mungkin kalau saya presiden nggak sampai 1 minggu kebongkar ke akar-akarnya ini. Jadi sekali lagi saya katakan, kasus ini saya masih ingat karena saya terlibat dalam pembuatan buku putih kejadian kilometer 50. Dari prolognya, dari mulai tertangkapnya ada agen di pesantrennya Habib Rizik Syihab di Selabintana ya, Megamendung, udah tahu. Menurut saya kejadian di kilometer 50 ini adalah suatu tindakan pengecut, tidak bertanggung jawab dan biadab yang terencana. Jadi kalau kita semua tahu bilang ini adalah pelanggaran hak asasi manusia berat, dan setahu saya menurut hukum yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu tidak ada kedaluarsanya. Selama pelakunya masih hidup, walaupun sudah pakai tongkat, masih bisa diseret ke pengadilan. Jadi mudah-mudahan sebelum pelakunya mati kita bisa terbongkar. Nah, karena itu pada kesempatan ini menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan peristiwa yang sulit untuk disidik sampai terbongkar untuk dibawa ke pengadilan. Tinggal pemerintah mau tidak. Kalau bicara pemerintah berarti presiden. Berarti presiden. Kalau presiden memang punya keinginan untuk membongkar ini, saya yakin tidak sampai 1 minggu kebongkar. Tapi kita lihat 2 periode masanya Jokowi tak kebongkar. Kemudian sekarang udah masuk periodenya Pak Prabowo, belum ada tanda-tanda perhatian ini untuk dibuka. Belum ada tanda-tanda. Selama presiden tidak punya keinginan membuka ini, semua terhambat. Semua terhambat, tak akan mungkin berjalan. Tidak akan mungkin berjalan. Kita ngomong sekarang ini juga mungkin dianggap angin lalu saja oleh pemerintah. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya cuma menyarankan, mari kita teman-teman membentuk satu kelompok yang tahu masalah ini, yang concern masalah ini. Kita coba untuk berkomunikasi atau untuk coba menghadap presiden, minta waktu untuk menjelaskan dan mengajukan permohonan kita demi keadilan, demi tegaknya hukum, demi kelanjutan negara Republik Indonesia tercinta yang berdasarkan hukum ini, demi keadilan. Jadi saya bilang, saya menyarankan pada forum ini
kita mungkin perlu membentuk satu tim, kemudian kita menghubungi istana, kita minta berdiskusi, kita minta menyampaikan untuk ini dibongkar. Kalau kita diterima oleh presiden, baru kita bisa juga berkesimpulan presiden punya niat menyelesaikan atau presiden kelihatannya nggak punya niat menyelesaikan. Atau kalau kita udah menghadap ke sana melalui stafnya tidak diterima, kita juga bisa simpulkan kira-kira presiden seperti apa gitu. Tapi selama presiden nggak punya niat untuk membongkar ini, terhambat semua, berhenti semua. Bahkan kita yang menyarankan ini yang nanti kemudian dikriminalisasi. Jadi pada kesempatan ini saya sarankan kita bentuk tim, kita bikin surat atau datang ke sekretariat negara, kita minta menghadap presiden. Kalau diterima, kita bisa simpulkan presiden berniat atau tidak. Kalau nggak diterima, berarti presiden juga nggak peduli dengan kasus ini. Selama tidak ada perintah dari presiden, kita pesimis. Sekali lagi, kita minta bongkar ini demi kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, demi keadilan, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, bukan hanya omong kosong hukum. Kita udah tahu lah selama ini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada teman yang punya akses ke istana. Dan kalau boleh saya tambah ini Pak Refli, termasuk kasus PIK 2 PSN itu, ya di mana saya terlibat dalam tim itu. Ini kalau presiden merespon satu kata saja, usut, selesaikan sesuai aturan, selesai 1 hari. Selesai 1 hari saya katakan. Tapi kalau presiden nggak memerintahkan, semua mengambil manfaat. Pengusaha rakusnya mengambil manfaat untuk menambah kerakusan dia supaya tambah kaya. Pengkhianatnya juga mendapatkan manfaat dari pengusaha rakus ini yang menderita rakyat puluhan ribu. Karena kita udah memberikan data dengan benar. Tahu ada pihak ya memang yang diserang itu Said Didu dianggap tukang bikin ribut, cari perhatian, bikin gaduh dan lain sebagainya. Padahal ini dikatakan benar gitu. Karena itu pada kesempatan saya ngomong ini saya katakan kasus kilometer 50 dan kasus PIK 2 PSN, begitu presiden mengatakan selesaikan sesuai dengan aturan hukum, selesai 1 hari. Kalau tidak, ya kita berupaya. Jangan pesimis, kita tetap teriak. Mudah-mudahan nggak budek itu pemerintah. Masih punya hati. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Refli, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya di sini adalah bahagian dari tanggung jawab saya secara pribadi. Kebetulan saya seorang dokter. Jadi hari Selasa itu tanggal 8, saya ingat, Selasa tanggal 8, saya sudah mendengar adanya kejadian-kejadian musibah yang menimpa apa yang kita kenal sekarang itu adalah kilometer 50 tersebut. Dan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan sebetulnya dari proses pembelajaran saya kemudian mendapatkan informasi dan mencari informasi mayat-mayat itu ada di mana begitu. Dan kemudian dapat informasi sekitar jam 13 bahwa mayat-mayat itu insya Allah akan dibawa ke Petamburan. Dan sekitar jam 20 malam saya mendapatkan informasi bahwa mayat-mayat sudah dibawa. Tapi karena saya masih ada kegiatan, saya baru datang ke Petamburan jam 23 malam. Bapak Ibu sekalian, yang saya saksikan
Yang saya saksikan pada waktu itu adalah suasana yang sangat menyedihkan. Dan waktu saya masuk ke Petamburan, saya lihat ada, jadi ruangan tempat pengajian yang biasa bulanan itu terdiri tidak banyak orang, pintu depan ditutup, dan kemudian di ruangan tersebut saya begitu masuk dari pintu kita bisa melihat adanya mayat dan juga ada sebagian keluarga. Jadi saya tadi disclaimer bahwa kehadiran saya adalah bahagian dari, memang saya biasa ngaji di Petamburan, dan saya kenal anak-anak bagian yang hadir, yang mendapatkan musibah tersebut. Dan tentu saja dari hari Selasa jam 13, kalau nggak salah tanggal 8 Desember kalau saya nggak keliru ya, itu dari jam 13 sudah ada berita. Jadi saya sangat antusias sebetulnya untuk ikut berada mendapatkan kesempatan, dan akhirnya sekitar jam 20 lah dikasih tahu bahwa mayat sudah dibawa, dan tentu saja saya kemudian segera hadir. Dan begitu saya hadir, saya melihat keadaan yang sedih, semuanya sedih, dan kesedihan itu terasa sekali gitu pada waktu itu. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai bagian kesaksian saya, bukan saksi sebagai saksi ahli atau apa, bukan, tapi saya bersaksi buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kesaksian saya buat diri saya sendiri karena saya diberi kesempatan hadir itu merupakan bahagian dari kebaikan yang saya sampaikan. Jadi yang saya lihat salah satu, tapi yang jadi perhatian saya waktu itu adalah Ahmad Sofyan. Jadi almarhum Ahmad Sofyan. Kenapa Ahmad Sofyan yang menjadi bagian perhatian saya? Karena badannya paling besar, tinggi dan paling besar, dan kemudian kita biasanya memanggilnya Ambon. Ya, jadi Ahmad Sofyan itu almarhum, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Dan saya kemudian bersama dengan yang memandikan melihat, dan mereka tahu bahwa saya seorang dokter, tetapi saya tidak ada tugas untuk melihat atau melaporkan itu gitu, karena ada tim lain dari dokter yang kemudian hadir di situ. Tapi sekarang ada kesempatan saya menyampaikan apa yang saya lihat, dan apa yang saya lihat itu adalah benar-benar yang saya lihat, yaitu saya lihat terbujurlah laki-laki yang besar, tinggi, dan beratnya lebih dari 80 kilo, mungkin sekitar 100 kilo, besar. Dan kemudian saya ingat betul mata kanannya itu membengkak, dan bengkaknya itu sebesar kira-kira telur bebek. Jadi bisa bayangkan mata kanan itu membengkak sebesar telur bebek. Dan kalau kita turun ke daerah leher dan dada, kita lihat sampai perut, kita lihat bekas-bekas adanya sayatan dari suatu hasil kegiatan bedah. Tapi bukan itu yang utama yang saya perhatikan. Memang di sebelah kiri, di bawah sedikit di daerah jantung itu ada luka yang bentuk lukanya itu warnanya sekitarnya kehitaman. Dan kemudian juga kita lihat di tangan juga ada bekas-bekas, dan kemudian di bagian punggung belakang juga saya dilihatkan, di bagian punggung belakang juga ada bekas kemerahan dan ada garis-garis yang sepertinya adalah bekas diseret. Bapak Ibu sekalian, inilah kesaksian saya sebagai individu, sebagai orang yang hadir di situ. Saya menyaksikan bahwa jelas-jelas orang sebesar Ahmad Sofyan, dia bisa membela dirinya. Tetapi kalau kita lihat adanya bekas lubang di dada, tentu, dan dengan warna kehitaman di sekitarnya, tentu saja ini bisa diinterpretasikan yang lain. Bapak Ibu sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahagian dari upaya kita, saya pribadi
bersaksi bahwa saya telah melihat itu dan saya diberikan kemudahan untuk bisa berjalan dan hadir dalam keadaan sehat untuk melihat itu, dan kewajiban saya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat sehingga kita tahu bahwa telah terjadi kezaliman paling tidak pada orang yang saya saksikan. Dan tentu saja kezaliman itu tidak boleh dibiarkan, kezaliman itu harus diupayakan untuk diselesaikan, dan kewajiban saya telah saya sampaikan dan itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.